untuk memberikan saran, masukan, dan perbaikan terhadap hasil aktualisasi yang disajikan. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya silakan Ibu Sulis untuk share screen dan slideshow. Silakan, Bu. Sudah muncul, Bu? Sudah, silakan. Ya, mohon izin Bu, tunggu Ibu Suryawati, mungkin salah serangkapnya di situ dimatikan suaranya, sudah Mbak Eko gitu suara. Pak Aldi, Bapak yang mute kan, kasih jadi Tidak, co-host saya. bukan. Ya, Oh, Bapak yang mute saja. Punya yang satu. Punya ya, Pak sudah. Kepsek. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati Ibu Dr. Anda Novalina MM selaku penguji. Yang saya hormati Bapak Supratman selaku mentor. Yang saya hormati Ibu Istinja Wirianto selaku coach. Yang saya hormati Bapak Fadli Kurniawan selaku host. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan laporan aktualisasi dengan judul meningkatkan kemampuan membaca peserta didik melalui gerakan literasi pada peserta didik kelas 5 di SDN 10 Karamat. Pelaksanaan aktualisasi yaitu dilaksanakan selama 1 bulan mulai dari tanggal 10 November sampai dengan 14 Desember yang bertempat di SDN 10 Karamat. Dengan realisasi kegiatan ada 3. Yang pertama yaitu perencanaan pelaksanaan aktualisasi. Dengan tahapan yang pertama yaitu melakukan konsultasi dengan mentor mengenai gerakan literasi yang akan dilaksanakan di kelas 5 dengan nilai dasar yang diterapkan yaitu ada akuntabilitas dan etika publik. Outputnya yaitu terlaksananya konsultasi dengan mentor serta mendapatkan persetujuan melaksanakan aktualisasi. Sulis tidak jalan slide-mu. Tunggu, Bu. Sudah, Bu? Ya, sudah. Coba lanjut. Silakan lanjut. Nah, ya, kemudian tahapan yang kedua yaitu melakukan koordinasi dengan teman sejawat dengan tujuan untuk masukan dan saran tentang pelaksanaan aktualisasi yang sudah dikonsultasikan ke mentor. Nilai dasar yang saya terapkan yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik. Output yang dihasilkan yaitu terlaksananya koordinasi dengan teman sejawat. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu membuat soal pretest dan posttest. Guna saya membuat soal pretest yaitu untuk mengetahui kemampuan setiap peserta didik. Nilai yang diterapkan yaitu akuntabilitas, etika publik, dan komitmen mutu. Outputnya tersedianya soal pretest atau posttest. Kemudian ada pelaksanaan gerakan literasi pada kegiatan kedua. Tahapan pertama yaitu membuat pojok baca. Sebelum membuat pojok baca, penulis mencari referensi dan menyediakan alat bahan, serta memulai membuat pojok baca bersama dengan peserta dalam ruang kelas 5. Kemudian ada nilai dasar yang diterapkan yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Output yang dihasilkan yaitu terlaksananya pembuatan pojok baca. Kemudian tahapan yang kedua yaitu membuat pohon literasi. Penulis menyiapkan bahan untuk membuat pohon literasi. Setelah itu bekerja sama dengan peserta didik untuk membuatnya, mulai dari menggunting dan menempelkan bahan sampai dengan selesai.
Setelah semuanya sudah selesai, saya mengajak peserta didik untuk membaca 15 menit di dalam area pojok baca. Setelah selesai membaca, mereka saya berikan kertas berwarna agar mereka bisa menulis halaman dan judul buku yang telah mereka baca. Kemudian mereka tempelkan di pohon literasi. Nilai dasar yang saya terapkan yaitu akuntabilitas, tanggung jawab, di mana saya sebagai guru bertanggung jawab untuk bisa membuat media pembelajaran yang benar. Apa ya? Suara apa yang bunyi-bunyi, Susilawati? Iya, Bu Suliawati. Mungkin sound di capseknya di komputernya Pak capsek itu boleh diturunkan soundboard. Iya, saya mau unmute, Unmute. Pak. Iya, di situ. Permisi, Pak. Di speakernya. Oh, berdekatan. Lanjut, Ibu Sulis. Ya, kemudian pada tahapan ketiga yaitu pemberian reward prestasi literasi. Masih Bu, masih. Atau kalau bisa, misalnya kalau tidak bisa, pakai satu laptop saja. Ya, matikan saja laptopnya ini. Oh, satu laptop saja dengan kepala sekolah. Iya, satu Iya. laptop saja. Iya. Nanti kalau waktu dia mau ini, dia datang ke Ibu Sulis. Nah, iya. Nanti Bapak di sini. Ya, kemudian maaf Bu atas kendalanya. Saya lanjutkan pada tahapan ketiga yaitu pemberian reward terhadap prestasi literasi, di mana penulis menyediakan stiker yang akan dibagikan ke peserta didik. Setelah itu membaca, penulis mengajak peserta didik untuk menceritakan kembali apa yang sudah dibaca di depan kelas. Tetapi karena peserta didik masih takut untuk bercerita, penulis menyuruh untuk membawa buku yang dibacanya tadi dan dibacakan kembali di depan kelas. Setelah selesai, sebagai hadiah, penulis mengajak peserta didik lain untuk memberikan tepuk tangan, kemudian memberikan stiker yang sudah penulis tempel di kertas berwarna, dan bisa mereka bawa pulang ke rumah. Nilai dasar yang saya terapkan yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Outputnya terlaksananya pemberian reward terhadap prestasi literasi. Kemudian ada kegiatan ketiga yaitu evaluasi gerakan literasi. Tahapan pertama itu melaksanakan evaluasi gerakan literasi melalui post-test. Saya melakukan ujian post-test kepada peserta didik, setelah itu memeriksa lembar kerjanya. Nilai yang saya terapkan yaitu akuntabilitas,
etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Kemudian tahapan kedua, mengolah hasil evaluasi. Setelah selesai memeriksa lembar kerja peserta didik, saya mengolah nilai peserta didik, kemudian jika sudah didapatkan nilainya, saya membandingkan nilai mereka dari pretest dan posttest. Nilai dasar yang saya terapkan yaitu ada akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, anti korupsi. Outputnya terlaksananya pengolahan hasil evaluasi. Kemudian ada nilai mereka. Ya, tahapan ketiga itu melakukan rencana tindak lanjut. Penulis melakukan rencana tindak lanjut dengan membuat jadwal tiket guru untuk menjaga perpustakaan dan jadwal peserta didik pengunjung perpustakaan, yakni dari kelas 3 sampai dengan kelas 6. Dari hari Senin sampai hari Kamis itu kelas 3 sampai dengan kelas 6. Setelah hari Jumat dan Sabtu saya buat untuk umum. Kemudian nilai dasar yang diterapkan yaitu ada akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, kemudian anti korupsi. Output terlaksananya rencana tindak lanjut. Kemudian tahapan keempat yaitu melaporkan hasil evaluasi kepada mentor. Penulis melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan aktualisasi kepada mentor. Penulis menemui pimpinan di dalam ruang kantor dengan mengucapkan salam dan bersikap sopan santun. Kemudian penulis melaporkan hasil evaluasinya kepada mentor. Nilai yang diterapkan yaitu akuntabilitas dan etika publik. Outputnya itu terlaksananya pelaporan hasil evaluasi kepada mentor. Kemudian bagian penutup, berdasarkan kegiatan aktualisasi yang telah penulis laksanakan di SDN 10 Karamat, dengan 3 kegiatan dan 10 tahapan kegiatan dapat berjalan dengan baik dan diselesaikan 100%. Kemudian, dalam pencapaian tujuan pelaksanaan aktualisasi dengan menerapkan gerakan literasi sekolah, yakni membiasakan membaca 15 menit dan pemberian reward berupa stiker yang ditempel di kertas warna-warni sesuai keinginan peserta didik, terbukti mampu meningkatkan kemampuan membaca peserta didik, yang semula dari 8 orang yang lancar membaca, 8 orang mengeja, dan 1 orang tidak tahu membaca, sekarang telah menjadi 14 orang lancar membaca, 2 orang mengeja dan 1 orang masih tetap tidak tahu membaca. Adapun nilai pretest dan posttestnya, nilai pretest yaitu 38,83, posttestnya 57,3 dengan sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan menerapkan gerakan literasi di sekolah, maka kemampuan membaca siswa dapat meningkat sebesar 19%. Manfaat dari kegiatan literasi yang diperoleh siswa yaitu menumbuhkan rasa senang serta kebiasaan peserta didik untuk membaca dan mampu meningkatkan kemampuan membaca peserta didik kelas 5. Serta pembuatan pojok baca ini telah menjadi contoh untuk kelas lain. Tindak lanjutnya apa coba? Rencana tindak lanjut yaitu penulis ingin melakukan pembenahan terhadap perpustakaan sekolah agar semua peserta didik terbiasa dan senang untuk membaca di saat waktu luang. Kemudian yang kedua, ya cukup. Oke. Silakan, sudah Bu Sulis, cukup, waktu sudah habis. Ya, itulah hasil pemaparan laporan aktualisasi dari saya. Saya mohon bimbingan dan arahan dari Ibu Penguji. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya kami silakan mentor untuk memberikan penguatan waktu 3-5 menit. Silakan Pak Mentor. Di sampingnya Ibu Sulis saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah, kita sudah. Ibu Penguji yang terhormat, serta Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada pagi hari menjelang siang ini kita masih diberikan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan apa yang kita laksanakan. Lanjut dari itu, salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi
besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang. Bapak Ibu penguji yang saya hormati, kalau saya memperhatikan secara langsung apa yang dilaksanakan solusi ini, itu kalau saya perhatikan sudah sangat sesuai. Dan saya ini sangat setuju dengan apa yang dilakukannya. Ini dapat meningkatkan mutu siswa. Karena sebelumnya itu yang dilaksanakan ada, namun hanya difokuskan di perpustakaan saja. Jadi dengan adanya ini sekali dengan apa yang Ibu Sulis laksanakan. Jadi barangkali hanya itu yang penguatan yang saya berikan, dan mudah-mudahan saya akan membimbing terus Ibu Sulis untuk secara terus-menerus melaksanakan apa yang buat atau dia tidak program. Jadi barangkali itu saja untuk penguatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kepsek yang telah memberikan penguatan. Selanjutnya kami silakan Ibu penguji menggunakan waktu yang disediakan. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Bapak Mentor yang saya hormati, Bu Siti, Coach, dan yang saya hormati Bu Susilawati. Oke, Susilawati, terima kasih sudah membuat pojok baca dan pohon literasi. Ya, saya tidak ini ya. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa Sulilawati nanti tolong di RTL-nya selain membuat pojok baca di semua kelas tadi RTL-nya dan mengaktifkan perpustakaan ya, tolong pikirkan hal-hal kreatif lainnya lagi ya yang membangun kebiasaan membaca di sekolahnya dan membangun kemampuan membaca anak-anaknya ya. Jadi jangan hanya berhenti di pojok baca, berhenti di pohon literasi ya. Apalagi kemudian bikin tapi lalu kemudian tidak ada kelanjutan dari keaktifan. Ya, dibikin tapi ternyata tidak dikontrol pemanfaatannya, tidak dikontrol pemanfaatan perpustakaan, tidak dikontrol pemanfaatan dari pojok bacanya. Akhirnya ya sudah, yang di pojok tetap di pojok, perpustakaan pun juga nyepi sendiri gitu ya. So, yang lebih penting adalah pemastian pemanfaatan dari apa yang dibuat, yang sudah dibuat. Oke. Nah, yang berikutnya juga soal nilai-nilai ya. Jadi pastikan nilai-nilai yang kemarin dihabituasikan itu bermanfaat juga ya buat orang lain. Jadi orang juga dapat dampak dari manfaat implementasi nilai-nilai dasar kita. Jadi kalau kita mengimplementasikan nilai tanggung jawab, orang lain juga merasakan gitu manfaat pada saat kita melakukan nilai tanggung jawab kita. Pada saat kita melaksanakan nilai komitmen mutu, ya orang lain juga mendapatkan manfaat dari komitmen mutu yang kita jaga itu. Ya, pada saat kita melakukan nilai-nilai pelayanan publik, orang lain merasakan manfaat dari habituasi nilai yang kita lakukan. Karena pada saat orang lain belum merasakan manfaatnya, artinya kita sesungguhnya belum sepenuhnya menghabituasikan nilai-nilai itu. Ya. Oke, jadi kalau orang belum dapat manfaatnya berarti kita belum sepenuh hati gitu. Oke, kalau gitu saya pengen tanya deh. Nah, apa manfaat yang didapatkan oleh guru ya, oleh murid, oleh sekolah ya pada saat Sulilawati mengimplementasikan nilai-nilai yang terkait dalam pelayanan publik. Silakan. Baik, manfaat yang terlebih dahulu untuk guru, pertama nilai-nilai yang saya terapkan yaitu kerja keras dalam membuat pojok baca, itu bisa dilihat guru-guru sehingga mereka juga ingin saya membuat hal yang sama di kelasnya mereka. Jadi mereka sendiri yang meminta saya untuk mengajarkan mereka membuat seperti yang saya buat di kelas 5 itu. Jadi mereka, karena biasa setiap saya mengajar ada kelas lain yang juga datang melihat kelas 5. Mereka juga ingin dibuatkan kata seperti begitu.
Ya, jadi saya rasa dari itu kerja keras saya, alhamdulillah bisa membuat orang lain untuk termotivasi, membuat juga model media pembelajaran yang bisa membuat anak-anak senang untuk bisa membaca. Karena sekarang anak-anak itu susah sekali diajak untuk membaca, apalagi sekarang mereka hanya suka bermain saja karena pengaruh sekolah lama tidak sekolah, jadi mereka hanya lebih fokus untuk bermain. Jadi setelah itu saya membuat pojok baca, mereka bisa membaca sesuka mereka di pojok baca, kemudian buku yang mereka pilih juga sesuai keinginan mereka. Mereka ingin saya membuatkannya juga di kelas-kelas lain. Seperti itu, Bu. Baik, saya kira cukup Sulilawati ya. Terima kasih sekali lagi. Nanti selain tadi pojok baca di semua kelas, pikirkan hal-hal yang lain ya. Dan tadi yang paling penting adalah pemastian gitu. Karena kan kita bikin itu supaya anak-anak membaca. Ya, jadi pemastian pemanfaatannya tadi yang paling penting ya. Gimana memantau dan memastikan anak-anak untuk rajin mengunjungi pojok bacanya. Ya, Bu, pikirkan strateginya, pikirkan bahan bacaan apa tuh yang harus ada di pojok supaya anak-anak tertarik ke sana. Ya. Ya. Atau mungkin pada saat anak-anak di sana ibu bikin game-game kecil, ya kan? Nah, sehingga mereka makin tertarik. Ya, saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Penguji, terima kasih Pak Mentor dan Ibu Sulis. Terima kasih sudah menyampaikan hasil aktualisasinya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, demikian seminar kita pada kesempatan ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saya kembalikan ke host. Ya, terima kasih Ibu Sulis selaku host. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Halina selaku penguji. Juga saya ucapkan terima kasih kepada Pak Supran selaku mentor yang sempat hadir. Saya akhiri sesi kali dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sulilawati, reportnya di stop sudah.